datang di Pasir Kunci, daerah Cigending Ujung Berung, sebelah timurnya Kota Bandung. Hari ini kita akan pelajari atau telusuri area Ujung Berung, ada apa sebetulnya, dengan teman-teman komunitas di Urban. Kalau Moras itu adalah rawa. Jadi bahasa itu dari bahasa Belanda. Jadi Belanda menyatakan bahwa Moras itu dataran rendah, kemudian yang berair. Kemudian ini adalah satu delinasi danau, ya. Danau ketika Danau Bandung Purba secara keseluruhan itu sudah surut. Kemudian setelah itu inilah penyurutan terakhir. Sebutnya adalah Geger Hanjuang. Jadi Moras Geger Hanjuang. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini kenapa ini menarik? Karena ini berkaitan masalah dengan topik yang kita akan geser ke peristiwa selanjutnya. Jadi kalau di sini itu kalau kita melihat, kalau teman-teman itu dari Bandung tadi mau ke Ujung Berung pasti jalan ini ya, lewat jalur Ujung Berung ya, ini Sahem, Ujung Berung ya, kemudian Cijamil, khusus ini sampai ke Ujung Berung. Jadi ini jalan itu yang dibikin oleh Dendels ya, sekitar tahun 1809 sampai 1810. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika ini belum ada, ya, belum jalan repos itu belum ada, kemana jalannya? Jadi ada sebuah peta lama ya. Jadi kebetulan ada seorang sejarawan, ada Kang Atau almarhum ya. Nanti kita makan juga oleh Kang Kajan. Jadi sudah menduga bahwa jalan itu bukan lagi ada di sini ya, ada di bawah, karena di posisi sebelah sini yang hari ini kita lalui, ini dulu itu terendam, masih ada rawa. Ya, agak sulit sekali ya kalau misalnya dari Bandung masuk Ujung Berung melalui rawa ini. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi jalur lama itu lebih ke arah utara. Jadi yang persisnya kita pijak hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar namanya Sinanglaya, itu adalah salah satu jalur awal sebelum terbentuknya jalur ini ya, jalur Dendels ya. Ya keluar ya ke Sinanglaya. Sinanglaya air pisang goreng tadi dinya simak kayak gini. Aduh. Kupat tahu. Apanya? Ya. Atau hari nyawa ya nak. Ayo. Ya, Sinanglaya sampai ke sini kemudian turun di arah Cinunuk. Jadi ke arah atas ya. Nah, ini jalur ini yang akan kita lalui ya, kemudian tetapi memotong dari selatan ke arah utara. Jadi nanti kita akan berpapasan dengan jalur lama. Jadi kalau teman-teman dari sini berangkat terus naik ke atas ya, ketemu dengan daerah Maribaya. Jadi Maribaya ini termasuk kalau ditafsirkan itu adalah jalur lama ya, jalur lama. Jadi ketika Ujung Berung sebelum masuknya Dendels ini sekitar 1809, Ujung Berung itu adalah penguasaan wilayahnya itu cukup luas. Jadi sebelumnya ada tata ukur satu Ujung Berung menempati dua wilayah bagian selatan dan bagian utara. Ketika Dendels masuk, kemudian dirubah bukan lagi utara selatan, tapi adalah timur barat. Timur barat mana? Di antaranya Bandung. Nah, jadi yang di mana? Berarti kemungkinan di daerah mana? Cek pantau tuh. Kalau namanya Ujung Berung itu pada saat Dendels digeser ke arah sini, dari Cipaganti, dari utara sedikit ya, dari utara sedikit. Kemudian satu lagi kotanya yang di sebelah timur, ya adanya saat ini di Ujung Berung saat ini ya. Nah kemudian kenapa Dendels itu memotong tegak lurus ya? Kenapa tidak mengikuti jalur yang lama sampai ke arah Sinanglaya? Nah itu menarik ya teman-teman semuanya. Nanti kita saksi bersama-sama. Karena kalau misalnya dari Bandung masuk ke arah Ujung Berung, kita tahu ya dari informasi bahwa sini Geger Moras itu masih terendam dengan kondisi rawa ya. Kemarin kita cek ya sama teman-teman semuanya di Urban 9, kita melihat ada satu danau terakhir ya, situ terakhir namanya situ Cipariuk. Itu adalah sungai dari Cipanjalu masuk ke arah sana semuanya, inletnya. Kemudian berkumpul di Cipariuk, kita ngobrol dengan masyarakat sana. Jadi memang dulunya ada sebuah rawa terakhir. Ya setelah Geger Hanjuang selesai, kemudian baru muncul Cipariuk. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada bangunan yang belum jadi teh, greennya, bangunan tinggi. Tuh. Nah, itulah kurang seperti itu. Ya. Apartemen nggak jadi. Apartemen jadi teh. Itu adalah situs Cipariuk pada saat setelah Geger Hanjuang itu surut. Ya kemudian nanti kita berjalan sampai satu titik ketemu dengan lavanya Gunung Manglayang. Ya. Nanti saya akan cerita tentang Manglayang. Kemudian setelah Manglayang baru kita geser sampai ke titik terakhir ya. Yaitu Manglayang ke yang itu aliran lavanya Manglayang itu yang diduga sebagai situs candi ya. Jadi kita berdiskusi di sana kira-kira apakah betul ada candi atau tidak. Kemudian nanti terakhir kita akan bergeser satu tempat lagi yaitu tempat Patilasan atau sebutnya Demak Luhur yang berkaitan dengan yang diduga itu tempat patilasannya di Pati Ukur.
Jadi kalau kita melihat kembali ke 1628 itu batu turun 29 ya, pernah menyerang Batavia, kemudian gagal dia kembali dan lari ke beberapa tempat, dan kemudian termasuk kemungkinan di daerah sini ya, persis ada di lereng sebelah barat Gunung Manglayang. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan kunjungi satu titik, namanya adalah itu persis di Cipanjalu ya, Sungai Cipanjalu, atau namanya daerah Kampung Candi. Kemudian kita geser lagi naik ke atas, ketemu dengan satu perkampungan namanya Palu atau daerah Patapaan. Itu menarik, nanti kurang lebih seperti apa kita diskusi nanti. Begitu kurang lebih ya teman-teman semuanya. Jadi Danau Bandung Purba ini luasnya segini. Di sini ada Gunung Gelis yang ada namanya, kemudian ada Gunung Mini, gunung apa lagi ya? Jaria, dan lain-lain. Sekarang kita lihat di sini kenyataannya. Jadi yang namanya Danau Bandung Purba terbagi dua segmen, segmen Bandung Timur dan segmen Danau Purba yang barat. Yang mana yang segmen Danau Purba Timur? Kita lihat dari sana. Nah, itu ada gugusan Pematang, pegunungan Pematang Tengah. Itu adalah yang paling tingginya sebelah sini. Kita pernah di Urban Saberaka sih, Mahi, Padakasih. Ya. Nah, itu Gunung Padakasih yang paling tingginya. Kelihatannya. Nah, yang tiga kayak berbukit itu daerah Leuwi Gajah, Gunung Puncak Salam, Gunung itu apa sih namanya yang orang Lagadar, Gunung Lagadar, Puncak Salam, dan Gajah Langu. Tiga gunung itu ya, yang ada kampung adat Cirende. Kemudian yang terpisah kecil di bawahnya Gunung Selacau. Di bawah Selacau mengalirlah Curug Jompong. Curug Jompong itu tempat bobolnya Danau Bandung Purba Timur ke arah sana. Jadi Danau Bandung Purba bagian timur dari Gunung Pematang Tengah itu, kemudian ke arah ya kapal ya lewat. Kalau bang kayak kapal duit Ke arah terus pantainya ya, pantai Danau Bandung Purba Timur. Itu ada yang nyungcung sedikit, itu namanya Gunung Lalakon. Soreang. Itu masih Danau Bandung Purba Timur pesisirnya. Berputar. Nah, ini yang paling jelas yang disebut Gunung Gelis dan Gunung Nini. Yang ini. Gunung Nini dan Gunung Gelis. Yang itu ya, Pegunungan Purba Balai Endah. Jajar yang paling tingginya adalah Gunung Gelis. Kalau di bawahnya baru Gunung Nini. Jadi ini adalah luas dari Danau Bandung Purba segmen timur. Kemudian surut menghasilkan beberapa rawa. Salah satu yang menjadi indikasi ini yang masih berhubungan dengan air seperti ranca dan seke segala macam. Termasuk yang pernah dengar Antapani. Antapani itu aslinya bukan di yang sekarang perumahan Antapani, tapi ada satu kampung di dekat Arcamani ke sebelah sana Cikadut yang disebut Kampung Antapani. Nah, Anta itu artinya ini ranca juga. Iya, rawa juga ya. Rawa juga Anta itu. Anta baru di daerah Ciwastra. Kalau ente, ente. Jadi Antapani salah satu bekasnya. Hari ini ke Galway Jakarta. Itu aja mungkin yang saya terangkan mengenai ini. Selanjutnya kalau kemudian bentuknya akan menjadi kerucut seperti itu ya. Jadi gunung-gunung api satu diantaranya untuk di daerah kawasan Subang Bandung, kita ketemu di utara adalah Gunung Tawon Barahu, ada Gunung Sudah sebelumnya. Kemudian geser sedikit ke arah timur ketemu Gunung Manglayang, ada Gunung Patbarang, Bukit Tunggul, dan seterusnya. Kemudian kalau di selatan kita ketemu dengan Gunung Malabar, ada Gunung Kendang, ada gunung yang lainnya. Baik teman-teman semuanya, ini yang menarik ya. Ini kalau kita bandingkan, ini foto ini diambil menggunakan Google, jadi dari atas ya. Ini satuan punggungan kaldera ya. Ya menarik ya, kenapa kok disebut kaldera? Nanti kita akan bahas ke arah sana. Di sini satuan punggungan kaldera, tapi kalau di belakang saya persis ya, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri teman-teman semuanya, itu ada punggungan seperti bukit ya. Ada perbukitan. Nah itu sebenarnya adalah bukan bukit, kaldera. Tapi dalam sistem vulkanik ini ya, Gunung Manglayangnya Manglayang tua, generasi pertama. Ya, jadi kalau boleh dikatakan, ya bolehlah ya, nanti teman-teman semuanya membuat sebuah perkiraan. Kalau kita tarik dari mulai garis miringnya ya, dari lereng miringnya, yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri teman-teman semua, tarik ke arah tengah, ya itu akan melampaui ketinggian lebih dari 1.200. Ya kali ini berapa 1.200 ya? Manglayang?
1.800. Oh, terus turun naik deh. Naik di yang sebelahnya 1.600. Oh gitu. Hujan pernah lari-lari Ya. di atas. Iya, Masa lalu. Ya. Jadi kalau ketinggiannya 1.800, jadi bila boleh jadi bahwa ini ketika fase pertama itu lebih dari 1.800. Iya. Makanya tawarnya 2.800 boleh, 2.300 boleh. Ya. Karena belum ada perkiraan kira-kira seperti apa. Gitu ya, kurang lebih. Jadi dalam pembentukan gunung api pertama itu adalah di pegunungan ini persis yang ada di kaldera ini. Ya. Jadi kalau kita cukup luar biasa dan meletus kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita bicara kaldera, berarti menandakan letusannya cukup kelasnya kelas plinian ya. Kelas plinian itu kalau misalnya ciri-cirinya kalau letusan gunungnya meletus sampai 20 gitu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi ketika ini seluruhnya tubuh gunung api itu dilontarkan oleh kegiatan letusan, tentunya di sini akan menjadi sebuah depresi ya. Jadi ada sebuah lingkar yang menggunakan bahwa ini lingkarnya lingkar kaldera. Jadi sama seperti kalau kita lihat sebelah kanan, gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru terbentuk yang berikutnya generasi gunung api yang lebih muda lagi, atau sebutnya kalderanya kaldera Manglayang muda. Seperti itu. Ada Manglayang tua dan satu lagi adalah Manglayang muda. Seperti itu ya. Seperti ini. Nah ini ada merah-merah ini, ada merah warna hijau. Jadi ini menandakan dari material gunung api yang dilontarkan. Ada jenis ya, ada tempera yaitu dalam bentuk padat, dan satu lagi cair atau sifatnya adalah sebutnya adalah lava. Nah lava ini nanti akan kita kunjungi ya. Lava ini akan kita kunjungi, kita akan melihat kalau memang inilah gunung api itu meletus dan menghasilkan letusan efusif ya. Setelah eksplosif ada efusif, itu dia menghasilkan adalah lava. Letusan seperti ini letusannya letusan efusif. Jadi letusan efusif seperti ini bentuknya seperti stromboli seperti ini. Kemudian yang menariknya apa? Di antaranya adalah produknya adalah lava. Jadi nanti kita akan mencari kira-kira lavanya ketemu atau tidak. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Maka pilih pada 1935. Kenapa berubah-ubah terus? Untuk ahli geologi yang mengukurnya teknologinya semakin canggih. Gunung Palasari ini juga dia adalah satu monumen alam sebagai titik tertinggi dari patahan Lembang. Ya. Jadi bukan titik paling timur, karena bisa jadi titik paling timurnya ke daerah Cijambu. Tapi kalau titik tertinggi dari patahan Lembang atau sesar Lembang itu betul, sesar naik. Sesarnya aktif, sedangkan di bawah sini ada yang disebut sesar Manglayang, sesar lokal. Ini yang ini ya belahan ini, tapi tidak aktif kondisinya. Bukti sesarnya ada dilihat dari pergerakan batuan yang ada di bawah. Di bawah juga ada semacam air terjun, namanya Curug Orok, kecil gitu, tapi bisa dilihat. Nah, itu kasih orok kan. Nah, ini ada di desa-desa ini tidak mengetahui namanya Gunung Pacet. Mereka lebih mengenalnya ini sebagai Gunung Nyawana atau Gunung Puncak Danau. Disebut Puncak Danau karena dahulunya di sini diyakini menurut kepercayaan pernah ada danau Manglayang. Bobolnya ke sini terus nanti ke arah Cilengkrang. Ada satu tradisi katanya kalau musim kemarau terlalu lama, jadi karuhun dulu itu pengamandian ucing di sini tradisinya. Tapi kalau saya tanyakan ke warga kapan terakhir tradisi ini dilaksanakan, mereka sendiri tidak ngalamin. Cuman
bahaya ya. Kemudian ini mengalir persis ada di sini di antara dua di channel ya, di antara Gunung Palasari dan Gunung Manglayang. Kemudian di sini di lembahnya itu namanya lembah Ciporeat, sebelah sana Ciporeat, sebelah sininya itu adalah masuk ke kabupaten namanya. Kata PR-nya, PR-nya. Ya, Panjalu lah. Setelah meletus, kemudian yang keduanya itu adalah letusan efusi. Ya, efusi itu jadi tenaganya sudah berkurang, yang dikeluarkan adalah aliran lava. Nah, di balik ini persis dari bagian bawah ini kita akan ketemu dengan lavanya. Yang kemudian mengenai dengan lavanya itu sendiri, bentuknya itu berkekar lembar. Nanti kita periksa bersama-sama ya, kita lihat ya. Proses kita akan ke Gorok. Itu kekarnya kekar lembar. Jadi menandakan bahwa kekar lembar seperti ini persis seperti kalau kita tafsirkan seperti bangunan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini belakang saya ini ada seperti ada pasanggerahan lah gitu ya, pasanggerahan ataupun ada satu situs atau satu bentuk bangunan, struktur bangunan yang diduga ini seperti candi ya. Di sini seperti ini. Ya, nah, kemudian kita akan berkunjung ke persis ada di bawah lereng ini, yaitu sungainya Sungai Cipanjalu, gitu ya. Jadi kita ketemu dengan lavanya, nanti kita ambil susi kira-kira betul nggak bentuknya seperti candi. Negara Wangi. Jadi dulu di sini ada keraton. Negara Wangi. Tapi Yang ke, ulain lah. San Marayar soalnya. Jadi hari ini siapa yang bawa kembang bos? Ayah Besari. Saha Pernah ke Pondok kan batu? harusnya jadwal ya. Dan rasa mana? Ini dia senior. Curug mana teh namanya teh? Curug Orok. Jadi mau bagus. Boleh. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Tiga di taman, dua di sisi jalan. Di rumah di Tanjung Bebas kan, dua taman-taman. Iya. Cina etanya. Itu yang bawahnya ke bawah juga ya? Yang bawahnya ke bawah juga. Oh, 4 tadi. Sudah lama aku tidak di Pondok. Ya. Sebelah kiri kemudian dia itu terbentuk namanya dataran lembar. Ya, berlembar seperti ini karena berarti ada tekanan dari atas. Kemudian ketika dia dalam posisinya masih cair ya, kemudian dia itu membeku dengan cara cepat atau terjadi kontraksi. Ketika dari kontraksi kemudian dia menjadi lembar-lembar seperti ini. Kenapa lembar begini? Karena ada kebebanan dari atas. Ya. Jadi ketika dia akan mengalir, kemudian ada masalah itu yang di atas kapal ya. Kegiatan api yang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di Curug Orok ini, kalau kita perhatikan secara seksama, ya ini berbeda ya. Itu ketinggian berbeda, tapi lihat kelihatan ada yang berputar ya, dan mungkin betul-betul lipat ya. Ini kalau kita melihat seperti Curug Danau, sama persis seperti ini ada aliran lava yang mengalir, itu waktu masih hujan dan masih merah, ya masih hujan atau masih merah. Kemudian dalam proses yang sangat cepat dia membeku, ketika membeku karena ada beban dari atas, akhirnya terbentuk struktur yang berlembar seperti ini. Pusat letusannya itu sekitar 3 km, kemudian dia mengalir terus, ya, dia mengalir. Nah, ini adalah karena suhunya tinggi sampai 1900. Tapi kalau ketemu dengan yang lebih abu-abu ya, lebih terang, ya itu adalah sekitar 900. Tapi dia lebih tidak encer, kalau lagi tidak encer, no?
kental ya, lebih kental ya. Jadi lebih kental, lebih encer. Ini sesuai dengan umur. Kalau umur biasanya lebih encer di umur dan tua ya. Kalau yang muda masih kental. Ya. Jadi ini mengalir, ya mengalir jalan. Jadi bisa ditakdirkan kalau yang lava ada di sini, ini adalah lavanya lava basalt. Ya. Bentuknya apa? Tadi warnanya hitam ya, warna hitam. Kemudian suhunya adalah sekitar 1160 derajat ya. Panas ya, panas. Kalau panas dia pasti encer. Kalau encer dia pasti mengalir. Nah ketika mengalir seperti ini, ya kalau kita perhatikan, dia akan pasti mengikuti lereng ya, melalui daerah rendah. Nah kebetulan saat ini kita ada di lembahnya namanya adalah Bayan. Yang berbatu akhirnya air muncul di sini. Seperti itu ya teman-temannya ya. Nah ini apa yang dilakukan oleh masyarakat sini? Ini beberapa wilayah katanya sudah dibeli oleh para pemilik ini, pemilik tangki. Jadi kalau kita perhatikan banyak tandon-tandon, ya banyak pipa-pipa yang dialirkan terus ke bawah. Jadi kalau misalnya kita ketemu truk tangki yang di bawah, berarti aliran mata airnya itu diantaranya dari sini. Si abah-abah kan insek maksudnya serangga itu masih lebih bisa diidentifikasi. Jadi mun orang hayang jadi penemu jangan selesai jino cangkap tanding ngaranan gitu. Masih berpeluang ya. Masih berpeluang. Saya lebih. Jadi jauh sebelum itu, ketika Daendels mengusahakan ini menjadi jalan repos ya, itu di bawah ya. Di bawah itu nanti ketemu di ujung Berung, itu ketemu dengan jalan repos yang menghubungkan antara timur dan barat. Nah kemudian Des de Wilde melihat bahwa ini potensi sangat besar sekali. Ketika kopi masuk pada tahun 17-an ya, 17 sekian. Jangan di jalan. Kemudian kopi diusahakan kembali untuk bisa tumbuh di daerah ujung Berung. Nah lokasinya itu di mana? Nah itu menarik ya. Lokasinya kira-kira kalau saat ada Des de Wilde tahun 1820 ya sampai 18 mungkin sudah 1870-an ya. Ya jadi itu membuat beberapa budaya kopi. Nah ini saya punya peta lama ya. Di peta lama ini, bentar. Jadi ini adalah posisi Gunung Manglayang itu mana Manglayang itu? Manglayang ini Pulau Sari ya. Ini Manglayang Pulau Sari ini jalur yang ditafsirkan sebagai jalur purbanya itu adalah ini jalur lama. Jadi ketika ujung Berung masih ada di bawah Karasian, ya mungkin nanti Kang Agana juga bantu ya kira-kira ya berapa Kang? 6 ya mungkin ya, dari Kendan ini masih ada pengaruh di sini kerajaannya. Kendan ya. Nah ini jalurnya itu bukan ke arah sini tapi naik ke atas ke sini nih. Ini kan jalur yang baru ya, jalur. Jadi nanjaknya. Jadi naik ke atas. Karena kenapa? Karena posisi di bawah ini masih muras, masih rawa, gitu ya. Nah kemudian naik ke atas. Ini adalah Manglayang, ada Pulau Sari, ini termasuk daerah yang paling cocok untuk menanam kopi karena satu iklimnya cocok ya. Kemudian keduanya ketinggiannya pas di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan kemudian tanahnya subur. Suburnya dari mana? Dari hasil kegiatan dua vulkanik ini, Alsari dan Gunung Manglayang. Gitu ya. Jadi tanahnya tanah subur. Jadi kalau mau menanam budidaya kopi pasti tumbuh di sini. Ya. Nah kemudian posisi yang lama itu di mana? Jadi kalau misalnya kita melihat orientasi ini Gunung Manglayang di sini pada peta lama ini yang dibikin oleh MS Belanda berdasarkan dari peta dasar sebelumnya. Di sini ada nama beberapa yang menyebutkan namanya lah Pangeterannya. Mana ini? Pangeteran ya. Nah ini Pangeteran. Ada Pangeteran, ada Pamoyanan, ada Panggilingan ya di sekitar sini. Nah ini blok ini. Jadi persis ada di bawah Pulau Sari. Ya ada di bawah ini inilah blok perkebunan kopi lama sebelum kopi yang sekarang. Jadi zamannya Daendels itu seperti ini ada di sini bloknya. Kopi Buhun ya. Ya kopi Buhun di sebelah sini bloknya. Dan apakah blok di sini juga ada? Kemungkinan ada. Jadi kalau kita tadi naik kemudian kita perhatikan kiri kanan itu kan banyak perkebunan cengkeh ya. Nah itu dulunya adalah perkebunan kopi yang diusahakan ketika masuk zaman agraria perjanjian agraria 1870 Indonesia kalau bersaing dengan negara-negara lain. Akhirnya produksi kopi turun. Apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat melihat bahwa produksi kopi ini turun dan otomatis tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya ditebang.
Jadi kopi-kopi lama yang muncul di zamannya Anda sembilan itu semuanya hilang, kemudian digantikan dengan jenis pohon yang lain, di antaranya adalah cengkeh, dan kemudian diusahakan menjadi perkebunan sayur. Itulah kurang lebih. Daerah pegunungan memang cocoknya itu kopi Arabica, dan kopi Arabica ini memang komoditas yang paling terkenal di dunia dulu. Zaman VOC menjajah, kemudian ada politik tanam paksa gitu ya. Itu sebenarnya memenuhi pasar dunia untuk kebutuhan komoditas kopi gitu. Nah, disinilah Dandos itu akhirnya membuat kebijakan semua gunung-gunung di Jawa Barat itu ditanamin kopi gitu kan. Tapi ini versi ya, ini ada versi Kultur lain, Stelsa. teman bilang sebenarnya kopi itu aslinya dari Sunda gitu kan. Jadi si kopi kemudian diadopsi oleh Barat coffee gitu kan. Karena saya juga menemukan ternyata di Garut itu Pakenjeng itu ada pohon kopi yang gedenya kayak pohon jambu lah, gede banget. Cabangnya kemana-mana gitu, dan kembali lagi ke bawah melingkar. Jadi ya saya membenarkan perkataan seorang teman yang dia bilang kopi asli dari Indonesia gitu. Bukan dari Ethiopia. Bukan Brazil. Ethiopia itu mungkin varietas lain, karena memang ya Indonesia ini, Nusantara ini sudah sejak zaman Firaun pun sudah terjadi Kebudayaan. pertukaran dagang gitu ya, karena yang namanya kapur barus untuk mengawetkan mumi Iya. raja-raja Firaun itu kan dari Baros, Iya. dari Sumatera gitu. Sumatera. Artinya pertukaran tanaman itu bisa saja sudah sejak lama terjadi, cuma karena masalah ya teknologi ya transportasi terisolasi gitu kan. Nah ceritanya kopi itu kembali ke Indonesia itu mungkin karena dulu ketika orang tahu minuman kopi ini mengandung sesuatu yang menguatkan, bikin melek gitu ya, kafein kan, itu kan tradisi dari Arab. Karena ketika peradaban Islam itu mulai berkembang, kajian-kajian keilmuan itu kan dari pagi sampai malam gitu. Para ulama mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, di situ para pembelajar itu bisa bertahan lama itu dengan Minum kopi. menyeduh kopi gitu. Di situ akhirnya berkembang ke Turki nyebar ke negara-negara Eropa gitu kan. Dan ternyata ya negara Eropa ketika abad 17-18 itu revolusi industri. Di situ pabrik-pabrik kan, karena adanya pertemuan mesin uap, pabrik-pabrik itu sudah produksi massa dengan pabrik uap, terciptalah alat untuk mengekstraksi kopi dengan cepat, itu mesin espresso. Basisnya itu mesin uap gitu kan. Karena memang biar melek gitu. Para pekerja pabrik itu kerja pagi sampai sore itu dia tetap melek. Jam istirahat siang itu diseduhin kopi. Kalau seduh manual nggak mungkin ngejar kan, karyawan ratusan ribuan di pabrik gitu. Nah itu sejarahnya. Makanya akhirnya perdagangan kopi ini perdagangan nomor 1 lah untuk komoditas agro gitu. Nah Dandos ya membuat kebun-kebun kopi se-Pulau Jawa, ya kita akhirnya menikmati sekarang kan bahwa kopi kita terkenal di mana-mana gitu. Ya memang faktor tanah, bahwa hasil dari bahan-bahan vulkanik dicampur juga bahan organik dari tanaman, dari pohon-pohonan, itu menghasilkan kopi yang memiliki rasa yang khas gitu, rasa pegunungan gitu kan, earthy. Kemudian memang si Arabica ini punya notes yang banyak gitu. Secara keilmuan sains dia memiliki 200-an notes, baik rempah, buah-buahan, kemudian apalagi ya kayu-kayuan gitu kan. Itu yang membuat kopi sangat unik, terkenal gitu, mengalahkan wine yang hanya sekitar 100-an notes gitu. Itulah keunggulannya kopi gitu kan. Ya alhamdulillah saya pun memilih bertani kopi karena ya kopi ini menjanjikan. Kita dulu dijajah ya kan, eksportirnya Belanda, ya sekarang kenapa nggak kita sendiri yang Lakukan menjadi eksportir gitu. Memang sebenarnya sih kita udah jadi pemain, ya bersaing lah dengan Vietnam, Brazil. Dan bicara tadi sempat dimusnahkan
ada dua versi. Apakah benar kalah bersaing, kemudian harga komoditas kopi itu tidak menjanjikan buat investor, kemudian diubah menjadi rempah-rempah ya, karena memang masyarakat Eropa itu rempah-rempah itu makanan mewah, makanan para raja gitu. Kalau sekarang antara rempah dengan kopi ya banyak orang memilih menanam rempah karena harganya bagus dibandingkan kopi. Seperti itu, mungkin ada yang bertanya. Jorawang punya Belanda. Kalau yang sebelah sana Negarawangi, yang paling terkenal yang di Sindangaya Raja Galor yang sampai nomor 1. Nah sekarang yang lagi dibangkitkan kembali adalah Kemana deh ya Ina? Sekarang kita lanjut satu titik lagi namanya Laki Patapaan atau sebelumnya Demalungu. Jadi itu dianggap sebagai situs atau patilasannya pengalirannya di Patukur. Mantap. Jadi kita akan lihat ya. Baik, kalau kita akan masuk ke pesan-pesan berikutnya. Akhirnya kita sampai di makam Demaluh Palintang. Diperkirakan ini Oh, mangga Jepang parang maksudnya kadinya jalurnya ke kebun kopi tadi Pangeran kan. Dipatukur. Oh, kalau gitu pacet eta. Sing mau ke Gunung Pacet, tangkep turun ke jalan tadi. Tutup ya angin tutup ya pantai angin ada makan remon bagus. Nah ini adalah saya mungkin ya bukan makam ini petilasan. Sok malah di ini dulu ya, eksplorasi lah. Kita ketemu lagi di sini ya. Dan menjelaskan ya. Inilah beberapa patung-patung. Ini yang ditemui di daerah Cikapundung. Ya, ini posisinya sekarang itu patungnya itu ada di museum Baduga. lain di nasional Di Museum Kebun Binatang ya hiji. Nah ini ya. Jadi si patung ini bentuknya tidak seperti menyerupai manusia ya, tapi masih bentuknya seperti ini bulat. Klasik. Jadi menandakan bahwa ini lebih tua Klasik. lagi budayanya. Jadi bisa dikatakan ini budayanya budaya Polynesia ya. Ini saya ambil contoh bandingkan dengan budaya yang ada di Baduy, sama yang di Baduy juga sama. Disebutnya adalah Domas, Acadomas ya. Acadomas ini jumlahnya banyak, tapi saat ini adalah foto Belanda tahun 1920-an. Kemungkinan si ini sudah entah kemana ya, tinggal mana ya? Dikeramatkan. Dikeramatkan ya. Nggak Ya, boleh. Bali ya. Kang Hari sering ke sana, pasti pernah lihat ini Kang ya. Enggak, Belum pernah ya? belum, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini sebar ini menarik karena ini terjadi pada saat sebelum masuk sejarah ya, ketika Hindu dan Buddha kemudian masuk Islam. Jadi artinya ini ada. Jadi ada beberapa temuan-temuan tidak saya tampilkan di sini yang bentuknya itu yang pernah ditemukan oleh Verbeek ya. Verbeek itu tapi di budaya Hindu ya. Bentuknya ada bentuk patungnya patung Siwa dan patung Nandi ya. Patung Nandi. Jadi Hindunya Hindu, ada beberapa aliran dalam Hindu. Nah, kemudian setelah itu kita bergeser masuk ke zaman sejarah. Jadi kita itu persis ada di tempat yang dianggap sebagai tempat pelariannya di Patukur. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah ini kita pernah datang sana ya, ini daerah Gunung Lumbung, posisinya ada di daerah Cililin. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Cililin, nanti ketemu ada satu Gunung Lumbung. Ini masih ada, si arca ini masih ada, kemudian digambarkan gambar lama seperti ini. Jadi ada kaki, ada kepalanya sudah sebagian betul-betul hilang. Jadi foto lama ini seperti ini foto 1970-an, dan ini sudah terlihat sudah lapuk ya. Jadi yakini bahwa ini adalah patung yang memang datang dari masa Hindu. Ya masa Hindu ya. Nggak ada badannya itu ya. Masa Hindu dari pelarian ke Islam. Karena aneh juga kalau misalnya daerah Lumbung adalah tempat pelariannya Patukur, kenapa dia masih menjadi Hindu seperti ini, gitu ya. Nah ini adalah peta yang memperlihatkan antara pengaruh Mataram Islam ya, jadi bukan Mataram kuno, Mataram Islam. Jadi ada tiga kekuatan pertama Mataram, ada pengaruh Islam Cirebon, ada pengaruh satu lagi Banten. Antara ini sudah diislamkan semuanya karena berangkatnya dari posisi semua masuk ke Mataram. Mataram itu saat ini menjadi Jogja. Nah kemudian Bandung pada posisi di bawah kekuasaan Mataram sekitar 20-an ya. 1620-an masih di bawah pengaruh Mataram. Berarti di sini dulunya ada Pajajaran 15
70 ya runtuh, Pajajaran kemudian beralih menjadi tata ukur dan penguasaan wilayahnya itu ada di sini. Nah kemudian di sebagian Priangan ada di daerah Sumedang Larang ini ada di bawah pengaruh Mataram. Nah kemudian Mataram punya keinginan agar si Banten di sini takluk oleh penguasaan Mataram. Akhirnya melakukan kegiatan serangan, mengutus si Batu Ukur 1962-63 untuk menyerang Batavia. Dalam perjalanannya ternyata gagal, akhirnya dia harus kembali. Kemudian ada satu sanksi, kalau Anda kembali dan kemudian gagal menyerang dan tidak berhasil, berarti Anda harus dihukum. Nah, pihak Mataram akhirnya memutuskan pasukan untuk mengejar kelompoknya Pati Ukur. Dan apa yang terjadi, Pati Ukur lari ke beberapa tempat. Ya. Nah, ini beberapa tempat itu diantaranya adalah sini ya. Nah, ini seperti ini. Larinya itu di daerah Gunung Letik ya, ketemu dengan Gunung Sulanya. Bukit Cula tadi kita ketemu juga di situ. Jadi artinya pelarian ke arah sini dan kemudian lari juga ke arah utara di sekitar Gunung Mangaya. Jadi kenapa Pati Ukur itu lari ke beberapa tempat? Jadi kalau kita perhatikan secara topografi ya, bahwa ini tempat-tempat seperti ini menandakan tempat paling tinggi. Jadi paling tinggi paling aman untuk bisa melihat pergerakan musuh. Seperti itu kurang lebih ya. Dan kemudian kalau tafsirannya dari teman-teman dari Mangigun ya, bahwa ini adalah sebagai seperti pintu masuk. Jadi untuk wilayah pertahanan untuk satu tempat yang lebih besar lagi. Bisa seperti itu. Jadi kalau kita datang dari bawah, kan kita lihat ke sebelah kiri ada bukit ini ya. Jadi bisa jadi tempat pengintai. Seperti itulah kurang lebih kalau melihat dari sini. Nah ini, jadi kembali ke belakang lagi ya. Jadi nanti saya akan ajak teman-teman semuanya. Ini adalah peta yang dibikin oleh ini ya, oleh salah satu peneliti namanya siapa lagi. Dulu itu Balar, saat itu sudah jadi BRIN. Ini adalah sungai yang melewati kota Bandung. Ini kota Bandung ya. Ini danau itu, batas danau itu warna kuning. Ya, ini adalah sungai-sungainya. Ada Sungai Cikapundung, Sungai Cipanjalu, dan seterusnya. Kemudian dipotong oleh Sungai Citarum, memotong timur barat. Dan kemudian ini warna-warna biru ini adalah lokasi penemuan ini. Di antaranya ini bahan-bahan seperti ini, ada serpi, ada bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan manusia prasejarah saat itu. Nah kebetulan nanti kita ketemu satu titik, nanti kita berkunjung ke sana. Yang di ujung ini warna biru ini ya, namanya di daerah persis daerah Kalintang. Penemuan ini ya bentuknya seperti ini. Jadi digunakan oleh masyarakat dulu. Jadi kalau misalnya kita tarik pada umurnya penemuannya di mana, di Citatah ya, di Gua Pawon, itu mulai dari 5.000, 9.000 sampai 13.000. Jadi kalau bisa katakan masa prasejarah itu datang daripada umur itu, bisa jadi umurnya antara sekitar 5.000 sampai 7.000 atau sampai 9.000 tahun yang lalu. Itu ya lebih. Masuk Mataram, jadi ini tempat peninggalannya Pati Ukur berusaha untuk menghilangkan jejak diantaranya itu. Seperti itu kurang lebih. Nah kemudian ini ada satu ilustrasi, ini gambar memperlihatkan dari peta Belanda ya, dari gambar ilustrasi Belanda. Ketika pasukan Batu Ukur menyerang ya, nah ini pasukan Batu Ukur, ini ya, ke arah sini ini company VOC ya. Oh ini VOC ya, ini ya, dibentuk oleh Batavia. Dan itu, jadi kalau kita lihat ini banyak gajah ya, jadi mereka bayangkan ya, mereka itu berjalan dari sini, jalan kaki ya, kemudian naik ke atas sampai ke Karawang, kemudian berbelok tegak lurus sampai ke arah Batavia, itu dengan berjalan kaki dan tentunya membutuhkan ransum dan logistik. Dan itu jumlah perkiraan itu sampai berapa? 40.000 mah yang Mataram ke kita. Ya, 40.000 tentara yang datang ke sana. Tapi ternyata gagal karena satu, sudah kehabisan logistik, keduanya karena teknologi bertempur mereka sangat rendah, akhirnya dikalahkan oleh kompeni. Dan kurangnya kompeni itu juga, FOSO juga memiliki bantuan dari pihak-pihak lain, dan termasuk untuk menghancurkan logistik yang ada di sepanjang perjalanan. Jadi datangkan itu eskalaparan lah, gitunya, komoren perang. Akhirnya terjadi pemberontakan, beberapa umbul menyatakan bahwa tidak akan berhasil, akhirnya kembali ke Mataram, dan laporan kepada Raja Mataram bahwa ini gagal Pati Ukur. Dan memang betul gagal, ketika gagal pulang ke tanah kelahirannya, diserang oleh Mataram, ditangkap di Papua. Akhirnya ditangkap ya, mengambil setelah lari sekitar 3 tahun ya. Nah kemudian ini menarik teman-teman semuanya. Jadi ini adalah peta pertama hasil karya pribumi. Utaranya ke sini, selatan ke sana, dibalik ya, kalau ini balikin. Ini peta, ini yang Hole itu pernah bikin penelitian. Ternyata pribumi itu orang pribumi ya, tepatnya ketemu di daerah Garut, di daerah Ciela, Timbangan. Ciela ya. Ini ada peta namanya boeh peta. Jadi dibikin dari bahannya itu bahan itu juga tadi Kain. Kapan? Dari Balacu. Masih gak balacu. Bukan, dari pelepah pohon saeh yang dipepeh ya gitu kan. Nah, ukurannya segede kita. Ya, segede boeh. Lebih panjang 2 kali. Panjang ya.
Panjang. Jadi ini peta ini Sialan. adalah peta pertama ditulisnya dalam bahasanya bahasa Sunda kuno ya. Sunda kuno. Aksara Sunda kuno. Ya. Saya bisa maca kan Pak Odi. Ya. Nggak bisa, malah beja-beja. Beda-bedanya. Itu Sunda kuno. Jadi ini mau kelihatan topografi Parinter. ya di daerah Timbanganten. Jadi ada ini ditafsirkan ini dari Sungai Citarum. Jadi di sini ditafsirkan ada beberapa tempat termasuk ini apa lokasi-lokasi yang menunjukkan secara indikasi geografis di sini. Jadi gunung ya, gunung lah. Apa Gunung, sungai ya, batas wilayah, pertanian dan lain-lain. Cuma sayang, ini si peta ini aslinya udah hilang. Timbanganten itu ibu kotanya 1560. di tatar ukur. Jadi disebut tatar ukur karena wilayah-wilayah Timbanganten ini disebutnya ukur. Ukur biru, ukur Sagala Herang, ukur naon. Ini kecamatan gitu. Dulu mah ukur sampai ada 9 ukur sehingga disebut juga ukur Sasanga, ukur Songo. Disebutnya sebagai tatar ukur. Siapa yang menjadi pemimpinnya maka disebut Dipati Ukur. Ada Dipati Ukur yang terkenal itu, ada lagi mertuanya karena Dipati Ukur ini atau nama aslinya Wangsanata, dia mendapat kedudukan sebagai Dipati menikah dengan anak Dipati Ukur sebelumnya, Dipati Ukur Ageng. Jadi nama aslinya Wangsanata, bukan Ukur. Dia mendapat gelar Dipati Ukur karena menjadi kepala daerah wilayah Ukur. Timbanganten ini apakah di bawah Sumedang? Tidak, tapi di bawah Mataram. Timbanganten ini Mataram Sultan Agung ya. Timbanganten ini yang sekarang menjadi wilayah Bandung. Kerajaan Timbanganten pusatnya itu di Garut dulu. Limbangan. Garut geser pada saat Dipati Ukur mah pindah ke Tegaluar. Jadi Tegaluar itu yang Tegaluar Sapan. Luar Bandung. Itu ibu kota tatar ukur yang paling modern, paling lama. Dan Nggak ada. sekarang kita balik lagi ya Nggak ada pusat keramaian. Nggak ada peninggalan tapi nya Nggak ada karena Tegaluar. tidak ada istana megah, tidak ada segala macam. Sekarang pusat keramaian balik lagi ke daerah Tegaluar seperti stasiun kereta api cepat dibangun di situ. Tegaluar. BLA ini terus Sumarekon dan segala macam kembali lagi ke sana. Pas waktu kita Georban minggu kemarin sempat dibahas, ternyata balik lagi ke selera asal. Hanya dengan catatan kalau daerah Tegaluar itu dulunya rawa. Kalaupun harus kembali berpusat keramaian di sana, jangan dibangun gedung-gedung yang Tinggi. Itu soal Dipati Ukur di Tatar Bandung. Sayangnya jejak-jejaknya itu seolah-olah dihilangkan. Ini menjadi menarik kenapa dihilangkannya itu. Tapi yang pasti kalau berbicara tentang Dipati Ukur, yang pertama saya tegaskan Dipati Ukur itu ada orangnya. Itu aja dulu. Bukan legenda. Bukan legenda. Kalau Bukan fiksi. Sangkuriang ada atau tidak terserah masing-masing. Prabu Siliwangi ada atau tidak. Oh Siliwangi teh Kang, yang ini Prabu ini gelar ini terserah masing-masing apakah mitos atau ini. Kalau Dipati Ukur itu sudah pasti ada orangnya. Hidupnya kapan? Pertanyaan selanjutnya. Sesudah ada itu. Meninggalnya dalam catatan Mataram, karena Mataram itu lebih baik catatannya dari orang-orang Sunda, tahun 1632 dihukum di sana. Itu yang paling rasional. Tapi di balik itu ada yang irasionalnya. Katanya yang ditangkap itu bukan Dipati Ukur asli. Katanya yang ditangkap itu boneka yang sama Dipati Ukur dihidupkan. Kemudian ada yang bilang segala macam lagi. Tapi kalau kita ngambil yang rasionalnya ya udah 1632 Dipati Ukur ditangkap dan dihukum mati di Mataram. Kenapa dihukum mati? Karena dianggap kalah perang tadi, dan bagi Sultan Agung kalah perang artinya pengkhianatan. Karena biaya dikeluarkan sudah banyak dan segala macamnya sudah banyak. Nah, Dipati Ukur ini orangnya sangat pintar. Saya akui ini tokoh Sunda yang sangat besar. Salah satunya dimanapun dia tinggal, maka faktor keagamaan dan faktor pertanian itu akan dipajukan. Contohnya Karawang dijadikan lumbung padi sampai sekarang. Itu bagian dari persiapan perang Dipati Ukur. Sebelum dia berperang ke VOC ini, dia siapkan dulu Karawang. Sawahnya. Karawang zaman dulu bukan hanya Karawang yang sekarang, tapi mulai dari Subang, karena belum ada Kabupaten Subang. Jadi waktu itu Subang masih disebut Karawang. Dari Karawang sampai ke Cikarang ini ditanami banyak sawah.
Jadi sebelum perang sekian bulan ke depan sudah ditanami dulu sawah-sawahnya. Nah, pada penyerangan pertama strategi ini berhasil. Karena perang di Patiukur itu 2 kali, 1628 sekali, 1629 menyerang lagi kedua kali. Strategi itu sudah terbaca oleh VOC. Jadi sawah-sawah yang sudah diperluas dari Karawang sampai Cirebon itu sudah dihancurkan. Pada saat panen dihancurkan. Kemudian contoh strategi perang lagi di Patiukur, kita lihat ini ada benteng VOC, ini ada sungai. Ya. Selain menyerang secara pasukan, si sungai ini sebagai mata air bagi VOC, di sininya diracun dulu sama bangkai-bangkai tikus dan segala macam. Sampai akhirnya siapa Tuan Jangkung, Jan Peter Kun meninggal. Ya. Karena diarenya itu jadi nggak kalah perang di sininya, tapi kalah dari penyakitnya ini. Ada lagi yang bilang pada saat sakit parah si perempuan yang nyamar itu masuk ke kamar Tuan Jangkung ini, kemudian dibunuh di situ. Siapa namanya, Lesmanawati atau siapa? Mataram perempuan itu. Tapi yang pasti mau dibunuh ataupun mati sendiri karena penyakit itu. Diracun pula si Kalimati. Kotoran itu. Dia benar-benar pinter ya di Patiukur. Di Patiukur kelahiran Jawa, orang Sunda atau orang Jawa? Kelahiran Jawa Tengah atau kelahiran tanah Sunda? Nama aslinya Wangsanata. Sunda. Oh. Ada dua versi. Yang pertama di Patiukur itu adalah keturunan Prabu Siliwangi. Oke. Ya, dia masih ini, kemudian nanti ada darah Sumedang Larang. Tapi ada yang nyebut juga kalau Profesor Nina Lubis itu menerangkan di Patiukur adalah dari Jawa. Ada keturunan darah Arab yang masuk ke sana. Ini dua versi ini sulit dibuktikan karena aktenya sampai sekarang belum ada akte kelahirannya. Tapi yang pasti kalaupun di Patiukur itu kelahiran yang Brebes itu yang Jawa, dari keterangan itu kalau diurut ke atas si menak-menak Jawanya itu justru dari Sunda juga. Jadi muter gitu darahnya. Dari darah dari sini, dari Siliwangi muter dulu ke sana. Nanti lahirnya dari Pangeran Karangsambung di sana, kemudian itu ke Sumedang. Jadi pada saat sebelum perang ini, sebelum terjadi perang, Sumedang itu ada masalah dengan Mataram, sehingga Sumedang diberikan kepada Dipati-Ukur. Dengan diberikannya Sumedang kepada Dipati-Ukur, maka wilayah kekuasaan Dipati-Ukur yang sebelumnya hanya timbangan segini saja, sekarang karena meluas. Diserahkan ini menjadi meluas hampir seluruh Jawa Barat sekarang. Itu adalah kekuasaan Dipati-Ukur. Udah berapa 20? Oh, oke. Ya.